Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagi Ibrahim Patra, NPM 22811085, akan mengajukan pertanyaan tentang guide interview terhadap subjek saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Yuda Agil Prasetyo. Saya berasal dari Universitas Islam Riau dengan jurusan hukum. Baik, kita lanjut dengan pertanyaannya tentang aspek fisik dan wajah. Bagaimana ketika orang berpendapat tentang wajah Anda? Ketika saya menanyakan pendapat tentang wajah saya, beberapa orang mengatakan kalau wajah saya biasa saja dan tidak ada yang spesial. Lalu bagaimana perasaan Anda ketika orang tidak menyukai wajah Anda? Saya merasa biasa-biasa saja dan saya mencoba agar lebih percaya diri terhadap wajah saya. Jawab pertanyaan ketiga, gimana pendapat Anda ketika melihat wajah Anda sendiri? kan wah nggak ada kan susah. Ini dikat nih. Boleh dikat kan? Boleh. Gimana pendapat Anda ketika melihat wajah Anda? Nah, pertanyaan ketiga bodoh. Pertanyaan ketiga, gimana pendapat Anda ketika melihat wajah Anda sendiri? Ketika ada tuh soal, dengar soal itu Agak lucu, Cok. Nah, kau jangan ketawa lah babi. Iya. Kau setiap kalau ngomong tuh, oke, gitu. Jangan ketawa anjing. Oke. Saya masih pede. Saya merasa senang dengan muka saya. Nah, Tunggu. lanjut pertanyaan ketiga, gimana sih kalau misalnya pendapat Anda ketika melihat wajah Anda sendiri? Kan agak Enggak anjing. Kau tadi kayak gemeteran bodoh. susah. Lanjut pertanyaan. Nambah piti dan. Lanjut pertanyaan ketiga. Bagaimana? Ketiga, Cok. Salah. Ketiga. Lanjut. Nah. Lanjut pertanyaan ketiga. Gimana pendapat Anda ketika melihat wajah Anda? Saya merasa Anjing, Cok. Lanjut ya, pertanyaan keempat anjing. Itu nanti terakhir aja lah. enggak usah. Gini kan aja lo, yang keempat dia berapa soal yang wajah nih? 5. 4, 3 ini terakhir aja. Pertanyaan kelima ya ganti gitu. Lanjut pertanyaan ketiga, gimana cara Anda lakukan jika Anda tidak merasa percaya diri terhadap badan Anda? Badan Anda, Cok. Salah ngomong aku. Lanjut pertanyaan ketiga, gimana cara Anda lakukan jika Anda tidak merasa percaya diri pada wajah Anda? Saya biasanya biasa saja. Susah. Nggak, ini apa nih? Pertanyaanku kayak mana nih? Ya, nah, Bagaimana cara yang Anda lakukan jika Anda tidak merasa percaya diri pada wajah Anda? Saya biasanya melakukan saya tidak melakukan apa-apa. Nah, misalnya kayak memakai baju atau aksesoris yang membuat percaya diri saya. Lupa. Lanjut ke pertanyaan ketiga, gimana cara yang Anda lakukan jika Anda tidak merasa percaya diri pada wajah Anda? Biasanya saya memakai baju sesuai dengan outfit yang saya sukai, tambah memakai seperti aksesoris yang lain seperti cincin atau jam tangan atau kayak seperti kalung. Pertanyaan kelima, gimana sih cara Anda menjaga wajah agar terlihat percaya diri? Menjaga wajah ya. Biasanya saya setiap sehabis dari luar rumah saya biasanya mencuci muka. Tidak lupa mencuci muka. Pertanyaan terakhir dari indikator wajah, gimana pendapat Anda ketika melihat wajah Anda? Kau udah mulai ketawa luan anjing. balik lagi anjing. Balik lagi, Cok. Itu pertanyaan kayak covid. Udah lah, 4 soal. 4 aja. Lanjut di indikator bentuk tubuh. Saya mau nanya nih. Misalnya seseorang berkomentar dengan bentuk tubuh Anda, apa yang Anda rasakan? Saya merasa, kalau menurut saya merasa biasa-biasa saja. Karena ya itu emang kenyataannya.
Lalu gimana cara Anda lakukan untuk menjaga tubuh Anda? Biasanya saya melakukan jogging atau beraktivitas lain seperti saya mengikuti olahraga futsal. Kalau boleh tahu nih, siapa role model Anda ketika ditanya tentang bentuk tubuh? Role model ya, role model saya Cristiano Ronaldo. Kayak bagus aja badannya gitu ya. Atletis. Lalu ada juga pertanyaan tentang gimana cara Anda membuat diri Anda percaya diri terhadap bentuk tubuh Anda. Bagaimana Cara Anda membuat percaya diri terhadap bentuk tubuh Anda? ya, bagaimana cara saya melakukan percaya diri? Apa sih yang ingin? Bagaimana Anda membuat diri Anda percaya Mana? diri? Nah, nomor 9. Bagaimana Anda membuat diri Anda percaya diri terhadap bentuk tubuh Anda? Ya dengan yang tadi aja lah, outfit, dengan outfit yang menyesuaikan, habis itu dengan aksesoris yang biasa saya pakai. Selanjutnya, gimana cara Anda membuat diri Anda percaya diri terhadap bentuk tubuh Anda? Ya, kalau menurut saya mengakui kalau badan saya besar lah, bukan kurus, tapi justru saya memiliki kelebihan, yaitu kayak pandai memilih outfit. Tidak, kalau bentuk badan atau tubuh yang besar itu harus pandai memilih outfit dan hindari outfit seperti celana ketat atau apa. Selanjutnya, gimana goals Anda untuk kedepannya? Untuk tubuh Anda? Ya, saya pengen sehat dan ya kalau bisa kekar. Lanjut, dari aspek sosial tentang indikator cara berkomunikasi, pertanyaannya adalah bagaimana Anda mencoba mencari relasi yang baru? Mencoba mencari relasi yang baru. Ya. Kalau mencoba mencari relasi yang baru tuh, kalau bagi saya itu sangat mudah. Karena di kampus atau kayak seperti di sekolah-sekolah kayak SD, SMP, SMA itu sangat mudah untuk mencari relasi. Dan itu kembali ke diri sendiri, seberapa bisa kita untuk berkomunikasi yang baik dengan Teman baru. teman baru. Selanjutnya, gimana Anda membangun pembicaraan ketika sedang mengobrol? Kalau menurut saya mengamati dulu apa yang mereka bahas. Kalau semisalnya yang mereka bahas itu yang saya tahu, saya akan mencoba untuk mengikuti pembahasan itu. Lalu, ketika seseorang berargumen yang berbeda dengan Anda, bagaimana Anda membicarakannya? Kalau menurut saya akan mendengarkannya terlebih dahulu, terus kalau emang itu nggak sesuai dengan apa yang kita serak atau yang kita suka, kita boleh membantah, tapi jangan sampai memotong pembicaraan lawan. Lalu ada juga bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang tua Anda? Saya berkomunikasi dengan orang tua saya ya seperti orang pada umumnya lah ya, kayak ya biasa-biasa saja. Habis itu ada indikator tentang cara menanggapi. Pertanyaannya, bagaimana ketika seseorang menyalip antrian Anda? Menyalip antrian, menurut saya itu sangat tidak baik lah ya. Kita kan dianjurkan dari kecil untuk saling menghargai satu sama lain. Jadi ya kalau bisa kita tunjuk. Lalu bagaimana cara Anda menanggapi tentang hal yang viral di sosial media? Yang viral di sosial media itu kan ada banyak juga ya. Ada yang positifnya dan negatifnya, dan itu tergantung kita sendiri mau yang mana kita pilih. Kalau negatif ya kalau bisa jangan diapain lah. Jangan diikuti ya. Yang positif aja. Lalu ada juga ketika Anda dalam perjalanan lalu disalip ugal-ugalan oleh pemotor, apa yang Anda lakukan? Misalnya emosi, atau Anda memaki, atau Anda membiarkan saja? Menurut saya sih tergantung dulu, kayak keadaannya. Mana tahu pengendara itu sedang terburu-buru. Ya meskipun dia sedang terburu-buru kan, kalau dia ugal-ugalan di jalan kan membahayakan diri dia dan
membahayakan pengguna jalan lain. pengguna jalan lain. Jadi lebih baiknya ditegur dengan baik aja. Selanjutnya, ada bagaimana Anda menanggapi ketika sedang dalam masalah? Menanggapi ketika ada masalah. Iya, ketika Anda sedang masalah. Kalau saya sih tipenya kayak dibawa enjoy aja, dibawa santai. Karena setiap masalah itu kan pasti ada jalannya. Lalu kita lanjut ke aspek moral, indikator tentang sopan dan santun. Pertanyaannya, gimana Anda bersikap sopan dengan orang yang lebih dewasa? Ya, kalau sopan nggak harus dari dewasa ya, nggak harus dari yang lebih tua ya, yang ke lebih muda pun kita harus sopan juga. Biasanya sih kalau kayak gitu kita harus menjaga lisan, ucapan, dan kalau bisa tidak boleh memotong pembicaraan yang orang kita sedang omongin berdua. Lalu gimana menurut Anda sopan santun mempengaruhi kehidupan masyarakat? Coba ulang dulu. Gimana menurutmu sopan santun mempengaruhi kehidupan bermasyarakat? Bagaimana sopan santun mempengaruhi kehidupan bermasyarakat? Kayak bertetangga, Anda sopan di tetangga, atau tetangga sopan juga tetangga sopan dengan Anda? Kita kan kita kan hidup manusia sosial. Kita harus bersosialisasi dengan manusia yang lain, saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kalau kita ada konflik atau apa dengan tetangga kita yang terlebih dekatnya lah, kita ambil contoh kayak tetangga, kita ada konflik ya, itu kan nggak bagus untuk lingkungan kita juga. Jadi kita harus damai-damai aja dengan situasi terdekat kita. Lalu menurut Anda adakah perbedaan konteks sopan dalam budaya kita dan budaya barat? Misalnya dalam konteks berpakaian, bersikap? Menurut saya sih ada ya. Kayak kalau di Eropa kan kebanyakan cara berpakaiannya lebih terbuka. Kalau di Asia ini kita ambil kayak di Asia Tenggara aja lah ya. Lebih kayak tertutup tapi bukan, ada yang terbuka tapi tidak sebanyak yang ada di Eropa. Dan cara unik juga ya kalau di Asia Tenggara ini kan, yang terutama kayak di Malaysia, di Indonesia, dan yang negara-negara Islam yang di Asia lah, atau di Timur Tengah, itu kan setiap kita berjumpa dengan orang yang lebih tua, kita harus menyalami tangan mereka kan. Kalau di Eropa kan tidak ada. Lalu yang terakhir, gimana cara Anda menyikapi ketika seseorang tidak menunjukkan sopan santun? Bagaimana? Gimana cara Anda menyikapi ketika seseorang tidak menunjukkan sopan santun? Misalnya dengan Anda atau dengan orang tua Anda? Terutama saya akan kayak ngasih tahu yang benar dulu. Kalau dia misalnya tidak dikasih tahu dengan benar ya berarti dia orangnya emang seperti itu dan tidak bisa dibilangin. Selanjutnya ada juga indikator dari aspek moral, yaitu etika. Pertanyaannya, gimana cara Anda ketika dalam pengambilan keputusan etis Anda? Coba ulang. Gimana cara Anda ketika dalam pengambilan keputusan etis Anda? Keputusan etis? Iya. Kayak misalnya Anda mencoba mencari jalan untuk jalan keluar masalah. Ada jawaban etis? Ada tadi. Ada. Ada tuh. Etis tuh. Bisa ulang lagi. Selanjutnya ada pertanyaan tentang etika, yaitu gimana cara Anda ketika dalam pengambilan keputusan etis Anda? Menurut saya sih ketika pengambilan keputusan etis, biasanya saya mencari info, tentang masalah tersebut dan mencoba mencari jalan keluarnya. Lalu bagaimana sikap beretika menurut Anda? Sikap beretika, ya kalau menurut saya sih saling menghargai satu sama lain dan sopan dengan yang lain. Bagaimana Anda mengajarkan diri Anda ketika beretika?
bagaimana cara saya mengajarkan diri saya untuk beretika. Iya. Saya mengajarkan diri saya sendiri ya dari orang tua sih, lebih tepatnya bagaimana orang tua yang mengajarkan ke saya dengan, atau seperti guru-guru yang mengajarkan saya soal etika, sopan santun dan cara tutur bicaranya, saya terapkan ke diri saya. Yang terakhir pertanyaannya, bagaimana Anda melihatkan etika Anda ketika sedang bersama keluarga? Misalnya lebih tutur katanya lebih halus atau perilaku? Ya, tentu iya ya, karena kan di keluarga ini kan kita harus menjaga lisan juga. Tidak boleh sembarangan, kita tidak boleh samakan keluarga dengan teman. Kalau sama teman kita lebih seperti ya bebas saja, tapi kan kalau sama keluarga kita itu beda lagi ceritanya. Jadi harus menjaga sopan santun dan etikanya. Lalu ada aspek psikis, indikatornya tentang stres. Pertanyaannya, ketika Anda sedang stres, apa yang Anda lakukan agar menghilangkannya? Saya biasanya membuat kopi, dan minum kopi, dan ya sekalian merokok. Biar merilekskan tubuh juga kan? Ya, betul. Lalu pertanyaannya, di saat apa Anda merasa stres? Di saat kita bersama. Bingung, kira bingung kan? Bingung aku cok. Lalu pertanyaannya, di saat apa Anda merasa stres? Misal saat ujian atau saat ingin bertanding futsal? Saat stres ya. Saat lagi tidak ada duit. Stres betul ya. Realistis. Lalu nomor 29 ada pertanyaan, bagaimana peran olahraga dalam membantu Anda ketika sedang stres? Apakah membantu? Oh, itu sangat membantu, apalagi dengan saya berolahraga jogging atau seperti futsal. Itu sangat membantu ketika saya sedang stres atau kayak tidak Banyak enak pikiran hati gitu. Itu juga ada juga manfaatnya kan. Hilang stresnya, hilang bebannya, tambah juga kita sehat. Lalu ada juga pertanyaan tentang, menurut Anda apa makna dari stres yang Anda ketahui? Makna dari stres. Iya. Menurut saya sih makna dari stres itu seperti kayak seseorang yang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, seperti kayak masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kerjaan atau apa, ya itu kan tergantung ke diri orang itu masing-masing, mempunyai stres yang mempunyai masalah yang mana. Jadi mungkin banyak sekali yang dipikirkan oleh dia, makanya dia stres. Okay. Lalu ada pertanyaan tentang aspek psikis juga, yang indikatornya tentang optimis. Pertanyaannya, gimana sikap optimis Anda ketika sedang melakukan suatu hal? Saya orangnya sih setiap apa yang saya lakukan saya selalu optimis sih. Nggak ada kata pesimis atau apa, saya selalu optimis. Oke. Pertanyaan yang lain ada juga, mengapa Anda harus membiasakan sikap optimis kepada diri Anda? Ya itu hal yang baik sih, harus menerapkan sikap optimis untuk diri kita sendiri. Karena untuk apa kita tidak optimis untuk diri kita sendiri? Itu kan hal yang baik yang untuk dilakukan. Oke. Selanjutnya pertanyaannya adalah, bagaimana Anda menyikapi seseorang yang sering pesimis? Misalnya teman Anda yang Anda lihat pesimis, apakah Anda ingin mengajaknya atau ingin memberitahunya? Ya, saya tentunya pasti akan memberitahu dia yang benar ya. Kenapa bisa pesimis atau apa? Kita boleh sih mempunyai sikap pesimis, tapi jangan terlalu over kali lah ya. Semua orang pasti pernah sih kayak merasa pesimis, dia takut seperti Melakukan suatu hal ya. Iya, kita ambillah contohnya seperti teman-teman saya yang waktu itu sudah tamat SMA dan ingin melanjutkan tes polisi atau apalah semuanya, dan pasti di dalam diri orang tuh ada rasa optimisnya dan juga ada rasa pesimisnya. Dan ya kalau misalnya dia pesimis dengan apa yang dia akan lakukan,
dan itu akan terjadi. Jadi lebih baik kita harus optimis sebelum apapun yang akan kita lakukan. Jadi lebih baik lebih baik optimis, bukan pesimis. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Lalu ada pertanyaan terakhir tentang optimis, yaitu di saat apa Anda merasa sikap optimis Anda dapat membantu Anda? Di saat saya Melakukan semua hal sih, lebih tepatnya seperti kayak apalagi saya melakukan olahraga futsal kan, sering-sering ikut turnamen, jadi kayak itu sangat membantu dalam performa juga ya. kan. Soalnya kalau kita memiliki hati yang atau pikiran yang pesimis tuh pasti performa kita akan turun, jadi harus optimis saja. Selanjutnya, menurut Anda bagaimana konsep diri berpakaian dapat mempengaruhi persepsi diri seseorang? Kalau menurut saya sih konsep diri berpakaian itu dapat mempengaruhi persepsi dari seseorang dengan cara mempengaruhi tingkat kepercayaan diri dan rasa percaya diri mereka dalam berbagai situasi. Kayak cara seseorang berpakaian dapat mencerminkan identitas dan nilai-nilai pribadi mereka, serta memberikan kesan kepada orang lain yang merasa nyaman dan percaya diri. Dengan gaya berpakaian mereka cenderung memiliki konsep diri yang lebih positif, sementara mereka yang tidak nyaman dengan penampilan mereka mungkin mengalami ketidakpercayaan diri atau merasa tidak puas dengan diri sendiri. Selanjutnya, mengapa konsep diri optimis dianggap penting untuk kesejahteraan mental? Kalau menurut saya sih konsep diri optimis dianggap penting ya, karena dapat membantu seseorang menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang positif, terus meningkatkan ketahanan terhadap stres dan menyebabkan peningkatan kesejahteraan mental secara keseluruhan. Selanjutnya, menurut Anda mengapa konsep diri optimis sering dikaitkan dengan keberhasilan dan prestasi? Kalau menurut saya sih kayak konsep diri optimis sering dikaitkan dengan keberhasilan dan prestasi karena orang yang memiliki pandangan optimis ya cenderung lebih termotivasi, memiliki keyakinan pada kemampuan mereka sendiri, dan lebih mampu bertahan dalam menghadapi rintangan yang mencapai tujuan mereka. Lanjut, menurut Anda mengapa konsep diri optimis bisa menjadi faktor yang memotivasi individu untuk mencapai tujuan mereka? Menurut saya konsep diri optimis bisa menjadi faktor yang memotivasi karena orang yang memiliki pandangan optimis cenderung percaya bahwa usaha mereka akan membuahkan hasil yang positif, sehingga mereka lebih termotivasi untuk bertindak dan mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan mereka. Lalu ada pertanyaan, mengapa konsep diri optimis dapat membantu individu melihat hambatan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar? Konsep diri optimis dapat membantu individu melihat hambatan sebagai peluang karena mereka cenderung melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan tumbuh, bukan sebagai akhir dari segalanya. Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap bersemangat dan akan terus mencoba bahkan ketika menghadapi kesulitan. Selanjutnya, menurut Anda mengapa konsep diri optimis dianggap sebagai faktor pelindung terhadap depresi dan kecemasan? Konsep diri optimis dianggap sebagai faktor pelindung karena orang yang memiliki pandangan optimis cenderung memiliki cara yang lebih adaptif dalam mengatasi stres dan rintangan, serta lebih mampu melihat sisi positif dari situasi sulit yang dapat mengurangi risiko terkena depresi dan kecemasan. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut Anda gimana peran konsep diri dalam pembentukan individu? Kalau menurut saya sih konsep diri memainkan peran penting ya dalam perkembangan individu, karena dia tuh membentuk dasar identitas seseorang dan mengaruhi perilaku, keputusan dan interaksi sosial, serta dia tuh memengaruhi kesejahteraan mental dan emosional. Selanjutnya, bagaimana konsep diri
dapat mempengaruhi kehidupan sosial Anda di kampus? Menurut saya konsep diri yang positif dapat meningkatkan kepercayaan diri saya, membuat saya lebih aktif dan percaya diri berinteraksi sosial di kampus. Saya yang percaya diri lebih cenderung lebih terbuka terhadap orang lain, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, dan lebih mampu membangun hubungan yang sehat dengan teman sebaya dan lingkungan sekitar. Sebaiknya, konsep diri yang negatif dapat menghambat partisipasi sosial dan menyebabkan mahasiswa merasa terisolasi atau kurang percaya diri dalam interaksi sosial. Lalu ada pertanyaan, bagaimana konsep diri dapat mempengaruhi mental Anda? Menurut saya, konsep diri yang positif dapat meningkatkan kesejahteraan mental saya karena mereka cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi, lebih mudah mengatasi tantangan, dan memiliki pandangan yang lebih optimis tentang diri dan masa depan saya. Di sisi lain, konsep diri yang negatif dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Karena saya mungkin mereka tidak kompeten ya, tidak berharga, atau tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam kedua kasus, konsep diri memiliki dampak besar pada kesejahteraan mental saya. Lalu bagaimana konsep diri itu dapat memotivasi Anda untuk belajar dan berkembang secara pribadi? Konsep diri yang positif meningkatkan motivasi saya untuk belajar dan berkembang secara pribadi. Saya dengan konsep diri yang kuat cenderung percaya bahwa mereka mampu mencapai tujuan akademik dan pribadi mereka, sehingga lebih termotivasi untuk mengejar prestasi dan mencapai potensi maksimal. Juga cenderung memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap rintangan dan kegagalan, karena melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan sebagai indikasi tentang nilai diri. Sebaliknya, konsep diri yang negatif dapat menghambat motivasi, membuat saya merasa tidak mampu atau tidak layak untuk mencapai tujuan, tidak dapat mencapai tujuan, dan dapat menyebabkan kehilangan minat dan belajar berkembang secara pribadi dan ya seperti itu. Lalu ada pertanyaan, bagaimana konsep diri itu membuat motivasi Anda untuk belajar dan juga berkembang secara pribadi? Motivasi saya untuk belajar dan berkembang secara pribadi, saya dengan konsep diri yang kuat cenderung percaya bahwa mereka mampu mencapai tujuan akademik dan pribadi, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengejar prestasi dan mencapai potensi. Nah, lalu bagaimana konsep diri dapat mempengaruhi atau berubah seiring waktu? Menurut saya, konsep diri dapat berubah seiring waktu sebagai hasil dari pengalaman baru dan pembelajaran dan perkembangan pribadi. Faktor eksternal menurut saya seperti umpan balik dari seorang lain yang dapat mempengaruhi perubahan dalam konsep diri seseorang. Lalu menurut Anda apa dong dampak konsep diri yang positif dan negatif? Kalau menurut saya, konsep positif dan negatifnya yaitu konsep diri yang positif dapat meningkatkan kepercayaan diri, motivasi, dan kesejahteraan mental. Sementara konsep diri yang negatif dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi, serta menghambat kemampuan individu untuk mencapai potensi mereka. Selanjutnya ada pertanyaan, menurut Anda apakah bisa seseorang memperbaiki konsep diri mereka yang negatif? Kalau menurut saya sih bisa ya, karena seseorang tuh dapat memperbaiki konsep diri yang negatif melalui self reflection,
mencari dukungan dari orang yang positif, terus mengubah pola pikir negatif menjadi positif, dan menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Lalu selanjutnya, menurut Anda apa dampak konsep diri yang positif dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya sih konsep kehidupan sehari-hari yang positif yaitu dapat meningkatkan kepercayaan diri, terus motivasi dan kesejahteraan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Seperti individu dengan konsep diri yang positif cenderung lebih berani, terus menghadapi tantangan dan lebih mampu mengatasi rintangan. Lalu selanjutnya pertanyaannya, bagaimana cara Anda membantu seseorang yang mengalami konsep diri yang negatif? Kalau saya membantu seseorang itu yaitu kayak membantu yang mengalami konsep diri yang negatif, dapat dilakukan dengan memberikan dukungan emosional, terus memberikan umpan balik atau mengasih feedback yang konstruktif. Terus membantu individu mengidentifikasi kekuatan dan prestasi mereka, serta mendorong mereka untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Selanjutnya, menurut Anda apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan konsep diri seseorang? Kalau menurut saya sih ada ya faktor-faktor, yaitu kayak yang dapat mempengaruhi perkembangan konsep diri seseorang meliputi pengalaman hidup, terus interaksi sosial, budaya, nilai-nilai yang diterima, serta juga pengaruh lingkungan dan keluarga. Selanjutnya, bagaimana konsep diri tubuh seseorang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka? Kalau menurut saya konsep diri tubuh seseorang itu kayak dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka, kayak seperti dengan cara mempengaruhi tingkat kepuasan diri, kepercayaan diri, dan persepsi diri secara keseluruhan. Kayak dengan konsep diri tubuh yang positif itu cenderung lebih puas dengan penampilan fisik mereka dan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi. Sementara mereka yang memiliki konsep diri tubuh yang negatif cenderung tuh merasa tidak puas dengan penampilan fisik mereka dan mungkin mengalami stres ya, kecemasan dan depresi sebagai hasilnya. Kayak insecure gitu ya. Baik, sekian interview saya dan Yuda Agil Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.